menjadi top skor di Jarum Indonesia Super League. Inilah dia Jaya Hartono dengan Persib Bandungnya. Suwita Patah masuk menggantikan ketika Persib kehilangan seorang Haryono dan format 3-5-2. Format yang menjadi langganan untuk seorang Jaya Hartono. Kita melihat ada El Loco bersama Hilton diduetkan di depan dan di barisan pemain cadangan. PKT Bontang, sebuah tim yang ditangani oleh Fahri Husaini. Ya, kita lihat di sini bagaimana kehilangan seorang kiper Emam Batak yang digantikan oleh M. Sandi dengan mengandalkan Tarik Aljanabitnya di tengah dan juga James Deba di depan untuk mendampingi Titus Bonai. Kita lihat bagaimana formasi juga hampir sama dengan 3-5-2, komposisi yang dimainkan oleh Sopan Peluit untuk menandakan kick off babak pertama dimulai. Persib Bandung menghadapi PKT Bontang. Sebuah partai yang berat tentu saja buat Persib Bandung. Sekali lagi kita harus katakan bahwa ini adalah aksi keempat Persib dalam interval 16 hari. Dan satu hal juga pasti dalam mereka sekarang sedang didera dengan kelelahan yang amat sangat tentu saja. Tekanan kali ini coba dibangun oleh para pemain dari PKT Bontang. Sebuah serangan kita bisa saksikan dengan bola tadi oleh Tarik El Janabi. Dan kali ini bola dikuasai oleh If Kalamen. Meninggalkan lapangan permainan Iqbal Samad dengan gaya rambut dan juga menggunakan bandana layaknya Ronaldinho. Bola dikuasai kali ini oleh para pemain dari Persib Bandung. Nyek Nyobe. Masih Nyek Nyobe. Berikan umpan daerah. Dikejar kali ini oleh Christian El Loco Gonzalez. Tapi ada Wilfredo Genes. Masih El Loco Gonzalez dan juga Wilfredo Genes. Masih Wilfredo Genes. Langsung saja dibuang bola oleh Wilfredo Genes, pemain belakang yang sampai sejauh ini telah mencetak 3 gol bagi PKT Bontang. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Sebuah serangan kali ini coba dibangun oleh para pemain dari PKT Bontang melalui Tarik El Janabi. Gilang Angga Kusuma. Eka Ramdhani. Hilton Moreira. Gilang Angga Kusuma kembali kepada Eka Ramdhani. Maman Abdurrahman. Nyek Nyobe. Balik kali ini Siswanto, pemain yang tampil baik sejauh ini sebagai peran barunya di sektor sebelah kiri dari Persib Bandung. Ya, memang Siswanto dalam beberapa aksi terakhir Persib selalu menjadi starter. Dan dia juga bisa menjawab kepercayaan dari Jaya. Lorenzo Cabañas, sang jenderal. Inilah dia, kita lihat bagaimana bola dikasih oleh Joko Sidik. Langsung panjang dia berikan bola kepada James Deba. Ada Nyek Nyobe. Iqbal Samad tadi. Kali ini bola dikuasai oleh If Kalamen. Tarik El Janabi. Kembali If Kalamen. Umpannya cukup baik kali ini, sebuah serangan. Dan sudah berada dalam posisi offside. Bagaimana AW2 Suaid Sulaimi telah mengangkat bendera. Ya, dari kita lihat bagaimana umpan dari Kalamen terupas. Ya, saya melihat memang kemungkinan bukan posisi Imral yang offside, tapi justru kita lihat bagaimana James Deba lah yang terlihat mungkin terperangkap offside. Maman Abdurrahman kali ini menguasai bola bagi Persib Bandung. Dan bola dikuasai oleh Nova Arianto. Inilah dia Persib Bandung, tim yang pernah menjadi juara Liga Indonesia pertama. Dan prestasi terakhirnya adalah berada di peringkat 5 wilayah barat. Sementara PKT Bontang adalah pernah
meraih prestasi sangat baik ketika masih diperkuat oleh Farhil Saini sebagai runner up dan juga semifinalis Liga Indonesia pada tahun 94-95 dan juga 99-2000. Ketika itu mereka juga ditangani oleh pelatih Sergei Dubrovin. Bola kali ini dikuasai oleh penjaga gawang M. Sandi yang menggantikan peran dari Herman Batak yang terkena akumulasi kartu. Cukup deras kita lihat hujan mengguyur si Jalak Harupat. Dan sistem drainase yang bagus menjadikan tidak ada air tergenang di sana sini. Cuman lapangan sedikit licin kita lihat. Dan ini tentu membuat para pemain harus ekstra hati-hati. Ya, keras sekali tackle tadi kita lihat. Sangat membahayakan tentunya dari Joko. Ya, kartu kuning pertama keluar dari wasit oleh Hadi diberikan kali ini kepada Joko Sidik. Nadia Joko Sidik. Dalam tayangan lambat kita saksikan bagaimana pelanggaran terhadap Hilton Moreira. Sangat keras. Kita lihat dengan dua kaki Joko Sidik. Walaupun Joko mengenai bola, namun kita lihat kaki yang satunya lagi mengenai kaki daripada Hilton dan sangat membahayakan tentunya. Karena tackling dilakukan dari belakang. Eka Ramdhani berikan bola kepada El Loco Gonzalez dan sebuah peluang dari Persibandung. Sebuah Ya. gol! Lorenzo Cabañas mencetak gol ke-6 bagi Persibandung dan langsung merubah kedudukan menjadi 1-0. Persibandung unggul atas PKT Bontang. Kita harus memberikan satu catatan penting buat El Loco Gonzalez. Kita lihat bagaimana umpan yang sangat manja dari Eka Ramdhani. Dan Gonzalez melihat ada posisi yang jauh lebih menguntungkan. Dan itu dia, sebuah umpan tarik dan Cabañas dengan satu sentuhan melesakkan bola. Kita lihat bagaimana prosesinya. Bola dari Eka. Dan ini dia, El Loco memberikan sebuah umpan tarik lewat kepalanya. Dan Cabañas dengan satu sentuhan melepaskan tendangan keras, akurat, dan tajam ke sisi kiri gawang Sandi. Sebuah gol yang saya pikir skematis dan berkelas tentu saja. Saya setuju sekali kita lihat di umpan dengan kepala, back pass yang sangat bagus. Bukan cuma sebagai seorang goal scorer, namun kita lihat bagaimanapun dia memberikan assist yang sangat cantik. Ya. Dan kita lihat tidak sia-sialah pembelian terhadap seorang Gonzalez tentunya. Sepakat, VV. Namun kita lihat bagaimana kekuatan dari kaki Cabañas menjadi diletak sebelah kiri. Namun dengan sekali sentuhan dengan kaki kanannya melakukan melesakkan tendangan menusuk gawang sebelah kiri daripada M. Sandi. Saya pikir akan sangat membahayakan apabila kerap sekali kubu PKT melakukan pelanggaran-pelanggaran di daerah bahaya dari pertahanannya. Ya, sebuah kerjasama segitiga yang benar-benar skematis. Berawal dari free kick Eka, lalu El Loco dan kemudian dieksekusi oleh Cabañas. Sebuah gol yang saya pikir indah. Pelanggaran baru saja terjadi. Bagaimana tadi Hilton Moreira yang berusaha melakukan sebuah trick pass. Dan inilah dia Christian El Loco Gonzalez. Belum mencetak gol tapi sudah memberikan satu assist kepada rekan senegaranya Lorenzo Cabañas. Bola kali ini dikuasai oleh Siswanto. Tendangan bebas. Siswanto bersiap-siap. Sudah lakukan, kita lihat. Kembali umpan kali ini bola kembali sundulan dan masih berada di atas Mister dari M. Sandi. Iya, kembali kita lihat bola-bola set piece, bola-bola mati hampir saja kembali bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain dari Persib Bandung. Dan kembali kita lihat umpan yang sangat memanjakan seorang El Loco Gonzalez dengan jump head yang sangat tinggi. Kita lihat hampir saja kembali menusuk gawang daripada M. Sandi. Namun sayang heading dari Gonzalez masih sedikit menipis di atas Mister. Ya. Mengingatkan bagaimana gol dari Christian El Loco Gonzalez ke gawang PSM Makassar atau juga ke gawang Persiba Balikpapan dengan menggunakan kepalanya, dan tadi hampir saja tapi masih berada di atas Mister dari gawang M. Sandi. Nadia Eka Ramdhani, kapten muda bagi Maung Bandung. Suwita patah tadi menggantikan peran dari Haryono.
gelandang muda energik masa depan Indonesia yang tidak bisa tampil karena terkena akumulasi kartu. Menjaga Tariq Al-Janabi, kita lihat Suita patah. Lemparan ke dalam. Ya, foul. Ya, foul kita lihat. Iswanto tadi. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Hilton Moreira. Aloko Gonzalez kali ini berikan bola. Berikan kembali dari Eka Ramdhani kepada Hilton Moreira. Datang kali ini dari sektor sebelah kiri. Bola dikuasai oleh Siswanto. Siswanto sebuah tendangan keras. Bertubi-tubi tekanan dari Maung Bandung bagi PKT Bontang. Penuh percaya diri kita lihat bagaimana Siswanto tadi. Jauh dari luar areal penalti. Kita melihat masih tipis. Sebuah first time dari Siswanto. Satu hal yang menarik kita lihat bagaimana kepintaran seorang Eka Ramdhani yang mampu mengalihkan bola dari sektor kanan ke sektor kiri, Ya. melihat daerah kosong yang dimiliki atau diperankan dari pemain lainnya, dan inilah kepintaran dari gelandang-gelandang dari Persib. Mereka bisa mengalihkan perhatian pemain PKT supaya celah-celah terhadap pemain lain bisa terbuka lebar. Ya, dan suka atau tidak saya juga harus memberikan satu catatan penting buat Persib. Apakah berasnya arus serangan yang mereka lakukan sejak kick off, mereka bisa konsisten sepanjang permainan. Karena belajar dari 3 aksi terakhir Persib, mereka tidak pernah bisa menjaga konsistensi bermain. Ini yang membuat kemudian mereka agak sedikit sulit untuk kemudian bisa mengalahkan Persiba Balikpapan dengan skor tipis 2-1. Hilton Moreira kali ini berikan bola kepada Christian Aloko Gonzalez. Lebih dekat kepada penjaga gawang M. Sandi. Kita lihat bagaimana para pemain dari Persib Bandung yang menurut data statistik memang selalu lebih sering mencetak gol di babak pertama. Pelan-pelan para pemain dari PKT Bontang berusaha keluar dari tekanan. Iswanto kita lihat dari sektor sebelah kiri. Sebuah hal yang sangat unik terjadi di pertandingan malam hari ini. Kalau di Persib Bandung memiliki Siswanto di sektor kiri, PKT Bontang memiliki Iswanto. Hanya berbeda huruf S dari 2 pemain yang sama-sama menempati sektor kiri. Tema bersahadat. Kembali kali ini bola bergulir di lapangan tengah. Eka Ramdhani. Bukan sebuah pelanggaran tadi. Masih Tariq Al-Janabi. Pemain yang sebelum memperkuat klub Pahang FC bersama dengan Ridwan Barkawi di Liga Malaysia. Siswanto kali ini. Masih Siswanto sangat baik sekali, dia keluar dari bayang-bayang dan kali ini berusaha masuk kotak penalti. Masih Siswanto, kita lihat bukan sebuah pelanggaran. Ya, bagaimana tadi aksi dari Siswanto. Kembali kita lihat bagaimana pengalian bola yang sangat baik dari seorang Eka Ramdhani, dan kembali dengan sprint penguasaan bola yang sangat akurat dari Siswanto, mampu mengelabui 2 bahkan 3 pemain dari PKT. Namun akhirnya sayang sekali Siswanto tidak bisa melanjutkan umpan kepada rekan-rekannya. Ya, lepas dari semua itu, kita juga harus memberikan satu catatan bagus buat bagaimana terus membaiknya grafis penampilan dari seorang Siswanto. Wilfredo Genes melakukan tendangan bebas kali ini bagi PKT Bontang. Jadi partai tandang yang telah dilalui oleh PKT Bontang sebanyak 9 kali. Mereka baru merasakan 1 kali kemenangan, 2 kali seri, dan 6 kali mereka mengalami kekalahan. Memasukkan 6, kemasukan 19, dan meraih 5 poin. Offside, Aloko Gonzalez. Nah, dia pemain yang selalu menggunakan gelang berwarna merah di tangan kirinya. Tidak ada partai tanpa gol yang sudah dilewati oleh El Loco Gonzalez. Dan ini adalah masa penantian buat El Loco. Apakah aksinya melawan Puru Kaltim, aksi ketiga El Loco bersama Persib, juga ada kontribusi gol dari nama yang benar-benar sudah mengakar sebagai bomber house goal ini.
Kembali Tariq Al-Janabi. Masih sangat sulit kita lihat PKT Bontang untuk bisa menahan bola lebih lama dan mencoba mengalirkan melalui sektor sayap. Iya, banyak sekali bola terputus di sektor tengah dari PKT. Kita lihat memasuki menit ke-15 ini, sedikit pun pemain kedua striker dari PKT, yaitu Deba maupun juga di situ ada Titus Bonai sama sekali belum mendapatkan bola-bola yang memanjakan dari kedua striker ini. Bahkan mereka harus banyak lari ke tengah untuk mencari bola sendiri. Sangat-sangat miris menurut saya karena kita lihat tidak adanya improvisasi dari kubu PKT untuk keluar dari tekanan Persib Bandung. Ya, pressing yang tidak pernah putus dari anak Persib membuat sulit berkembang penampilan anak-anak PKT, dan ini dia Cabañas. Oh, Kita lihat kali ini Lorenzo Cabañas ke tiang jauh maksudnya kepada El Loco Gonzalez. Gilang Angga Kusuma berusaha kembali merebut bola. Inilah dia Gilang Angga Kusuma. Bagaimana tadi seorang Imral Usman pun juga harus membantu pertahanan bagi PKT Bontang dari gempuran anak-anak Maung Bandung. Masih serangan kembali kali ini Gilang Angga Kusuma, Hilton Moreira, masih Hilton Moreira terus berada dalam kotak penalti. Eka Ramdhani, maksudnya bola ada kembali, sebuah peluang. Apa yang terjadi? Sebuah kemelut di depan muka gawang dari M Sandi. Ya, terjadi sedikit kesalahpahaman antara Wilfredo Genes dan juga Hilton Moreira. Mudah-mudahan saja kedua pemain ini bisa kembali meredam emosinya. Sebuah kemelut terjadi di muka gawang dari M Sandi. Ya, keberanian dari Sandi tadi kita lihat bagaimana dia pada saat setelah menepis tendangan umpan daripada Eka dan dia kembali memberanikan diri maju untuk menutup ruang sempit yang ditendang oleh Hilton. Namun di sini kita lihat gerakan kaki dari Hilton yang membuat Wilfredo sedikit melakukan protes karena dianggap sedikit akan mencederai kiper dari PKT. Namun sejauh ini kita lihat tidak begitu berbahaya tentunya. Namun ini indikasi kembali dari sayap permainan Persib yang sangat membahayakan tentunya. Ya. Umpan-umpan silang dari sisi sayap kiri kanan ini yang kerap sekali merusak konsentrasi pertahanan dari PKT. dan Iqbal penyelamatannya lumayan bagus tadi. Pemain yang dipinjamkan oleh PSM Makassar sejak putaran kedua. Masih mencoba memainkan bola kali ini James Deba. Masih James Deba yang menguasai bola. Kita lihat James Deba agak sedikit sulit untuk mengalirkan bola. Iswanto meninggalkan lapangan permainan. Eka Ramdhani, kapten kesebelasan dari Persib Bandung. Lebaran ke dalam kali ini bagi PKT Bontang. Iswanto sudah lakukan. Bola kepada Titus Bonai. Berhasil direbut kali ini oleh Nova Arianto. Meninggalkan lapangan permainan. Nadia Joko Sidik. Lebaran ke dalam buat Maung Bandung. Bagaimana Joko Sidik menjadi pengawal bagi El Loco Gonzalez. El Loco Gonzalez kali ini masih El Loco Gonzalez, terlepas ada Wilfredo Genes. Masih Wilfredo Genes. Bola daerah kita lihat coba dikirimkan kepada Titus Bonai. Masih ada Maman Abdurrahman. Balik kali ini lemparan ke dalam, Iswanto lakukan. James Deba yang dituju. Handball tampaknya. Saya pikir kalau anak-anak PKT Bontang sedikit lebih tenang dan tidak gampang kehilangan bola, boleh jadi mereka bisa lebih melakukan sebuah delay pressure buat skuad Persib Bandung dan lebih bisa mengembangkan permainan mereka. Kemana ke dalam kali ini bagi PKT Bontang, tim yang berdiri pada tanggal 18 Agustus 1987. Nadia Titus Bonai. PKT Bontang adalah sebuah tim yang pernah memberikan sebuah sejarah sebagai salah satu tim yang tidak pernah terdegradasi dalam kancah Liga Indonesia. Nyek Nyobe kali ini. Dorong saya kepada Hilton Moreira. Putus serangan dari para pemain Persib Bandung. Ya,
praktis tengah lapangan. Kita lihat bagaimana pemain-pemain dari Persib Bandung mengurung lawannya dari PKT. Kita lihat Bonai pun turun sampai dengan setengah lapangan, hanya menyisakan James Deba di depan. Tentunya juga dengan harapan mereka bisa melakukan counter attack dan umpan. Dari gawang M. Sandi. Joko Sidik. Kembali Fafa Arianto tadi. Langsung saja melakukan sebuah pressing. Titus Bonai. Mendapatkan pengawalan dari Fafa Arianto. James Deba. Trias Budi tadi. If Kalamen. Masih Trias Budi. Titus Bonai yang dituju. Ada Imral Usman kali ini coba berebut bola. Imral Usman. Ya. Pelanggaran terjadi. Sebuah dorongan tidak begitu keras dilakukan oleh Korea Imral Usman. Siswanto. Tendangan bebas kali ini bagi Persib Bandung. Lorenzo Cabanyas. Dekat kepada penjaga gawang M. Sandi. Tempo permainan masih berlangsung pelan. Walaupun pressing dari para pemain Persib Bandung kita lihat. Ya memang terlihat, dan inilah keinginan dari kubu PKT. Mereka menilai permainan, memperlambat permainan. Sementara kita lihat bagaimana kubu dari Persib, mereka memforsir untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya di awal babak pertama ini, atau memasuki menit ke-21 ini. Kita lihat paling tidak mereka, apabila mereka bisa mencetak gol di babak pertama ini, mereka akan lebih bisa mengkoordinir pertahanan tentunya untuk mencapai kemenangan di babak kedua nanti. Dan inilah pertarungan dua nama muda di balik layar, Fahri versus Jaya Hartono. Kita melihat ketika PKT Bontang secara materi kalah dibandingkan dengan skuad Persib Bandung, tetapi mereka tentu harus bisa keluar dari tekanan dengan memainkan bola lebih lambat, melakukan delay pressure. Karena hanya inilah satu-satunya cara yang penting buat mereka untuk bisa meredam kecepatan anak-anak Persib Bandung. Iqbal Samad kali ini. Imral Usman. Tariq Al-Janabi. Wilfredo Genes. Oh, Pelanggaran dari Nyek Nyobe. Ya, terhadap James Deba. Kartu kuning keluarkan wasit oleh Hadi terhadap Nyek Nyobe. Saya pikir satu keputusan sangat tepat. Kita Ya. lihat tackling yang sangat keras dari Nyek Nyobe tadi terhadap Deba. Dari belakang kita lihat tackling yang memang juga kita lihat dengan licinnya lapangan, tentunya mungkin ini menyebabkan begitu kelihatan sangat kerasnya tackling ini. Ya, dengan dua kaki tepat di depan wajah daripada Oleh Hadi. Satu keputusan sangat tepat. Kartu kuning kedua dikeluarkan oleh wasit oleh Hadi. Kali ini diberikan kepada Nyek Nyobe. Bersiap-siap kali ini. Sebuah tendangan yang sangat keras. Ya. Masih berada di samping kanan dari gawang Tema Mursada dari Wilfredo Genes. ya, percobaan yang bagus saya pikir. Meski belum terjaga akurasi yang dilepaskan oleh Wilfredo Genes, tapi paling tidak ini adalah sebuah peluang yang menarik, dan sangat mungkin set piece adalah pilihan yang juga pas buat anak PKT Bontang ketika mereka kesulitan untuk melakukan operasi dari sektor kiri dan juga dari sektor kanan pertahanan Persib Bandung. Hilton Moreira. Eloko Gonzalez. Ya, pelanggaran terjadi. Sangat dekat dengan kotak penalti. Kita lihat bagaimana Ilf Kalamen. Kapten kesebelasan Imral Usman berusaha berdiskusi dengan wasit oleh Hadi. Iqbal Samad. Kita lihat. Ya, inilah dia. Ya, saya melihat situasinya 50-50. Selain sebuah dorongan dari Ir Kalamen, di sini juga ada kecerdasan dalam tanda kutip dari seorang Eloko Gonzalez memilih untuk melakukan semi diving
set piece dengan jarak tembak yang ideal. Siapakah? Banyak sekali tentunya yang memiliki kualitas dalam bola ini. Ada Nyek Nyobe, ada juga Hilton Moreira. Dua pemain ini sama-sama pernah mencetak gol melalui situasi yang sama. Nyek Nyobe pernah mencetak gol dalam situasi seperti ini ketika Persib unggul 2-1 atas Arema Malang. Sedangkan Hilton Moreira pernah mencetak gol dalam situasi ini ketika mereka unggul 5-2 atas Persela Lamongan. Ataukah malah Siswanto yang akan mengambil tendangan bebas ini? Nyek Nyobe mendatar. Masih mengenai salah seorang pemain dari PKT Bontang. Inilah dia, Nyek Nyobe. Waktunya bagi Fafa Arianto untuk maju dalam kotak penalti. Sebuah ciri khas dari Fafa Arianto beredar dalam areal penalti. Siswanto kita lihat. Masih Siswanto. Renzo Cabanyas. Eka Ramdhani. Masih Eka Ramdhani. Oh, Handball. Suwita Patah. Tendangan bebas kali ini bagi PKT Bontang akan dilakukan oleh Wilfredo Genes. Musim lalu bermain untuk PSIM Yogyakarta. Fafa Arianto. Wilfredo Genes kembali. Inilah dia F. Kalameng. Joko Sidik. Swanto yang dituju. Kembali pelanggaran dari Gilang Angga Kusuma. Peringatan dari wasit oleh Hadi buat Gilang. Ya kembali ya tackling-tackling yang sangat berbahaya dari belakang kita lihat diperagakan oleh kedua tim. Mengingat memang lapangan begitu licin dan begitu enak sebenarnya melakukan sliding. Tentunya juga kita harus menyikapinya dengan ya lebih sportif karena kita lihat ini akan sangat membahayakan bagi kedua tim tentunya. harus lebih sportif dan satu lagi harus lebih cerdas juga. Karena jangan sampai beredar sebuah kartu kuning untuk sesuatu yang statusnya sia-sia. James Deba mendapat pengawalan dari Nyek Nyobe. Dan dia Tariq Al-Janabi telah satu gol dia cetak bagi PKT Bontang. Sudah lakukan kali ini Tariq Al-Janabi. Dikuasai kali ini bola oleh Tema Mursadat. Nyek Nyobe. Berubah arah kepada Fafa Arianto. Masih Fafa Arianto. Gilang Angga Kusuma. Hilton Moreira berusaha melewati Joko Sidik. Masih Hilton Moreira. Umpan mendatar. Ada Wilfredo Genes. Kembali sepak pojok bagi Persib Bandung. Lorenzo Cabanyas akan menjadi sang eksekutor. Iqbal Samad terus memberikan pengawalan kepada Christian Eloko Gonzalez. Striker yang mendapatkan penghargaan dari Muri sebagai top skor 3 tahun berturut di Liga Indonesia. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Joko Sidik. Hujan masih terus mengguyur lapangan dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas kali ini. Kembali umpan dia. Masih ada pengawalan dari para pemain dari PKT Bontang. Tidak ada seorang pemain dari PKT Bontang yang mengambil bola tadi. Mereka terkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. If Kalamen. Maksudnya tadi kepada Titus Bonai. Ya, kita lihat bagaimana begitu sulitnya anak-anak dari PKT untuk melakukan paling tidak juga menguasai bola. Karena memang kita lihat berkali-kali umpan-umpan sangat mendasar yang sangat selalu mereka lakukan dengan kesalahan. Kita lihat Titus Bonai yang juga sedikit komplain terhadap rekannya karena memang tidak pernah mendapatkan bola yang paling tidak mungkin bisa dimanfaatkan oleh dirinya. Ya, tidak begitu jalan memang lini kedua PKT Bontang. Kita melihat Titus dan juga James Deba praktis tidak mendapatkan suplai yang menarik, yang bagus, yang juga bisa memanjakan mereka berdua. Dan kerap
Setiap serangan yang mereka bangun selalu berakhir dengan sia-sia. Salah satu bagian dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Sebuah sudut sebelah kanan dari VIP Barat stadion ini. Swanto, James Debah, dan Fafa Arianto. Kembali ke dalam kali ini bagi PKT Bontang. Kembali Iswanto, Joko Sidik, Imral Usman yang 7. Handball Trias Budi. Kembali offside, Hilton Morera. Terlalu terburu-buru dari melepas umpan. Kita lihat paling tidak sebenarnya dengan keunggulan 1 gol, seharusnya Persib juga bisa lebih bersabar untuk menyusun serangan. Tarik Aljanabi, Iswanto, James Debah kali ini. Masih James Debah. Tidak ada pemain yang menjemput umpan dari James Debah. Ya, lagi-lagi akurasi umpan yang kita lihat sepertinya tidak berniat untuk memberikan kepada rekannya. Ditunjukkan oleh anak-anak PKT asal bola tidak mendekati gawang dari mereka. Kita melihat kembali umpan-umpan yang sangat mendasar, selalu tidak mengarah ke teman. Lebar ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Swanto bersiap-siap. Hilton Morera kembali meninggalkan lapangan permainan. Siswanto kali ini. Hilton Morera kembali berada dalam posisi offside. HW1 Iketut Sumerta. Ya, dalam durasi hampir dalam waktu 2 menit sudah hampir 3 kali offside dimiliki anak dari Bandung. Ini peluang. Masih Hilton Morera yang menguasai bola. Masih Hilton Morera. Ya. Seterus berlangsung Imral Usman kali ini. James Debah dan Maman Abdurrahman. Trias Budi. Imral Usman. Tarik Aljanabi. Lorenzo Cabanyas kali ini menguasai bola bagi Persib Bandung. Masih Lorenzo Cabanyas. Cukup disiplin kita lihat bagaimana pengawalan ekstra ketat untuk setiap pemain yang terdekat dengan anak-anak Persib yang menguasai bola. Eka Ramdhani. Tarik menarik memang menjadi satu hal yang biasa bagi pertandingan yang berlangsung di malam hari ini dalam situasi hujan deras yang mengguyur lapangan. Kita tahu PKT Bontang adalah tim dengan pertahanan terburuk kedua dari sederet tim yang beredar dalam jarum ISL 2008-2009 ini. Tetapi kehadiran Fahri Husaini yang masuk menggantikan Mustaqim cukup memberikan perubahan yang lumayan signifikan. Kita melihat Iqbal Genes di lini belakang lumayan solid dalam membendung setiap serangan yang dibangun oleh anak-anak Persib Bandung. Tenang bebas kali ini. Tarik Aljanabi. Gawang Tema Mursadat. Kita lihat bagaimana peluang kali ini. Masih ada Tema Mursadat yang langsung saja melakukan sebuah penyelamatan. Ya, satu umpan pertama yang sedikit merepotkan dari Tema masuk di menit ke-34 ini. Saya pikir inilah pertama sekali Tema berjibaku untuk membuang bola, menghalau bola dari gawangnya. Imral Usman, Titus Bonai, If Kalamen, Wilfredo Genes, masih Wilfredo Genes, sebuah tendangan dan masih bisa diamankan oleh Tema Mursadat. Keputusan yang bagus dari Wilfredo Genes. Kita melihat dalam ruang tembak yang tidak begitu bagus, dengan posisi yang juga tidak begitu seimbang, dia masih bisa melepaskan tendangan keras di tengah kerebutan 4 pemain Persib
justru muncul dari seorang Genes yang naik merangsek meninggalkan posnya di belakang. Sebuah ancaman yang saya pikir cukup membahayakan tema Mursada. Ya, tendangan yang sangat keras tadi, kita melewati hampir 4 pemain, bahkan juga ada wasit oleh Hadi tadi di situ. Kita lihat memang seakan-akan seperti peluru peluang. Ya, kembali offside tentunya. Kembali asisten wasit 1 Ikutut Sumerta. Tampaknya memang menjadi sebuah hal yang cukup sering dilakukan oleh wasit atau AW1 untuk mengangkat bendera bagi para pemain Persib Bandung. Dan sering terperangkap oleh perangkap offside yang sejauh ini cukup efektif dilakukan oleh para pemain dari PKT Bontang. Imran Usman kali ini umpan kepada Titus Bonai, sebuah tendangan Titus Bonai dan sebuah gol. 2 kata bagi Titus Bonai, luar biasa. Iya, kita lihat umpan yang sangat berkelas dari Imran Usman tadi, kita lihat mengarah kepada Titus Bonai. Bola melewati Nova dengan sekali tendangan. Bonai melakukan sepakan yang sangat bagus menusuk sektor kiri dari gawang Tema. Kita lihat peluang terbaik pertama dimiliki Bonai dan dengan hasil gol sangat-sangat luar biasa. Ya, sebuah tendangan yang berasal dari asis Imral Korea Usman dan Bonai sambil terbang melepaskan tendangan setengah volley. Ini dia, bagus sekali, dan marking dari Fafa juga terlihat tidak begitu maksimal. Sebuah kungfu gol saya pikir. Reaksi dari pelatih Fahri Husaini menyambut sebuah gol luar biasa dari Titus Bonai dan merubah kedudukan menjadi sama kuat 1-1. Persib Bandung menghadapi PKT Bontang. Sekarang saatnya pertanyaan kita yang di awal sudah layak disodorkan buat skuad Persib Bandung. Itu adalah soal konsistensi. Karena kita tahu bahwa ketika mereka dalam keadaan kedudukan imbang 1-1, mereka punya satu penyakit, cepat panik, dan boleh jadi mereka kehilangan ritme yang sudah bagus yang mereka bangun sejak kick off tadi. Kita nantikan apakah mereka bisa lolos dari situasi yang secara tradisional selalu menghinggapi skuad Persib Bandung. Ive Kalame Mendapatkan kartu kuning ketiga. Dikeluarkan wasit oleh Hadi di malam hari ini. Sebuah servis kali ini dan peluang kembali dari El Loco Gonzalez. Masih melebar sundulan dari penyerang yang sudah mencetak 17 gol di musim ini. Ya, dengan gangguan tadi kita lihat begitu sulit memang seorang El Loco untuk melakukan heading. Ya, saya pikir ini suatu kepintaran juga dari pemain belakang PKT dengan mengganggu lompatan tadi. Kita melihat Iqbal dan juga Joko Sidik gonta-ganti memberikan pengawalan untuk El Loco Gonzalez. Ya, If Kalamen yang baru saja mendapatkan kartu kuning digantikan oleh Jumadi Abdi, seorang gelandang bertahan yang biasa bermain sebagai jangkar di tim PKT Bontang. Ya, ini dia gelandang pekerja, petarung, punya nafas kuda, Jumadi Abdi. Wilfredo Genes. Iswanto tadi lebar ke dalam kali ini bagi PKT Bontang. Gol dari Lorenzo Cabanyas dibalas oleh Titus Bonai, dan lihat dia reaksi dari pelatih Jaya Hartono. Ya, apabila kita melihat memang sangat minim sekali peluang yang dimiliki oleh PKT karena mereka lebih mendelay permainan. Ya. Dan kita lihat memang kelengahan lah yang menyebabkan gol terjadi dengan umpan yang akurat dari seorang Imral juga yang lepas dari penjagaan. Inilah yang harus dikhawatirkan oleh seorang Jaya Hartono untuk menyikapi lini pertahanannya yang memang kita tahu kadangkala sering sekali kehilangan konsentrasi juga pada saat melawan Persiba Balikpapan. Setelah juga keluarnya Nyobe, akhirnya mereka mampu dicolong oleh Persiba sehingga akhirnya sangat miris dengan hasil 2-1, padahal sebenarnya peluang begitu banyak dari kubu Persib. Betul. Dan selain soal kecerdasan Fahri yang bagus sekali merapikan lini belakang PKT Bontang, kita juga melihat terlalu pagi memang, tapi paling tidak ada rasa overconfidence di lini belakang Persib yang kerap naik meninggalkan posnya. Ini dia sebuah aksi yang boleh jadi
bagian dari cermin frustrasi mungkin Iya. dari seorang Nyek Nyobe. Kita melihat terlalu tinggi mengangkat kaki. Dan peluang terbuka di sini kita tahu. Tarik aja Nabi. Begitupun juga Wilfredo punya tendangan yang sangat-sangat keras dan akurat tentunya. Justru malah akan jadi membahayakan bagi kubu Persib apabila ini bisa menjadikan gol. Kita lihat bagaimana Tema Mursadat meminta 4 pemain untuk bisa menjadi pagar baginya dari sebuah tendangan yang bersiap-siap dilakukan oleh seorang Wilfredo Genes ataupun juga Tariq El Janabi. Tariq El Janabi kita lihat masih mengenai pagar dari Persib Bandung. Offside. Saya tadi James Deba. Hilton Moreira. Aloko Gonzalez. Hilton Moreira kembali kali ini. Masih terjadi perebutan bola. Ya, apa yang terjadi? Kita lihat wasit oleh Hadi. Nah, dia Christian El Loco Gonzalez. Ya, dorongan kita lihat bagaimana El Loco tadi. Seperti membenturkan badannya untuk Iqbal Samad. Kita lihat bagaimana kali ini Maman Abdurrahman, Suswanto, Hilton Moreira, masih Hilton Moreira, berikan bola kepada Lorenzo Cabañas, back heel tadi dari seorang Lorenzo Cabañas, meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam bagi PKT Bontang. Terakhir kali PKT Bontang meraih kemenangan adalah pada partai ke-14 musim ini ketika mereka mampu menaklukkan Persitara Jakarta Utara 3-2 dalam partai kandang mereka. Dan setelah itu mereka mengalami kekalahan dari Persela Lamongan, Persija Jakarta, dan bermain seri dengan PSMS Medan dan terakhir takluk dari Persiba Balikpapan. Titus Bonai berhasil memecahkan telur setelah di 4 pertandingan terakhir PKT Bontang tidak berhasil mencetak gol. Ya, Trias Budi Santoso, Lorenzo Cabañas, Eka Ramdhani, berhasil direbut kali ini Iswanto. Play on. Rapat sekali kita lihat bagaimana penjagaan terhadap Christian El Loco Gonzalez. konsentrasi penuh mengawal setiap pergerakan dari El Loco. Sebuah pilihan yang jitu. Oh, Tampaknya memang bagaimana lapangan yang licin, juga bola yang licin. ada gangguan memang kita lihat dari Titus. Gilang Angga Kusuma kali ini. Sandi. Masih belum mendapatkan peluang. Christian El Loco Gonzalez. Wilfredo Genes bermain di semua posisi bagi PKT Bontang malam hari ini. Imral Usman. Ada Siswanto. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Saya melihat Jaya Hartono mestinya melakukan sesuatu di lini kedua Persib. Karena kita melihat perjuangan ekstra keras dari Eka dan juga Cabañas. Tidak begitu dapat supporting yang bagus dari Suwita Pata. Di bench ada Atep. Bahkan juga ada Erlangga, ada Zainal Arif, ada Waluyo.
Bahkan kemungkinan Rafael Bastos juga ada pilihan yang menarik buat Jaya untuk lebih menajamkan lini depan mereka. Oh. Terlalu jauh jarak wasit oleh Hadi, tapi masih tertangkap dengan matanya. Bagaimana sebuah dorongan dari Titus Bonai tadi. Fafa Arianto. Pelanggaran terjadi. Fafa Arianto tadi yang coba melakukan sebuah overlapping. Dihentikan oleh Joko Sidik. Dan memasuki waktu tambahan. Bagaimana 1 menit tambahan waktu yang diberikan dalam pertandingan malam hari ini. Tendangan bebas bagi Persib Bandung. Ada Wilfredo Genes, Gilang Angga Kusuma, Renzo Cabanyas, Eka Ramdhani. Kembali lagi kita lihat. Iswanto melakukan sebuah sliding tackle tadi. Eka Ramdhani, Renzo Cabanyas, Fafa Arianto tadi. Tarik El Janabi masih berada di daerah pertahanannya. Masih Tarik El Janabi. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Di detik-detik terakhir tambahan waktu. Ya, wasit oleh Hadi meniupkan peluitnya, menandakan babak pertama telah usai. Skor sementara adalah 1-1. Gol dari Lorenzo Cabanyas yang merupakan golnya ke-6 bagi Persib Bandung. Dibalas oleh gol pertama dari Titus Bonai bagi... Bersiap-siap dan ya inilah dia kick off. Babak kedua, Persib Bandung menghadapi PKT Bontang. Lemparan ke dalam. Lorenzo Cabanyas. Nyek Nyobe. Dorong saja kali ini, bola kepada Siswanto. Umpan kepada Eloko Gonzalez. Masih ada Wilfredo Genes. Trias Budi Santoso. Tarik El Janabi kali ini berikan bola kepada James Deba. Masih James Deba. Kita lihat masih James Deba yang masih bola. Umpan kepada Titus Bonai. Titus Bonai. Masih memberikan umpan kembali kepada Tarik El Janabi. Terlalu deras, hanya masih dengan tendangan gawang saja bagi Persib Bandung. Inilah dia Fahri Husaini, mantan playmaker tim nasional Indonesia yang juga pernah tampil di Perang Bintang pada awal-awal Liga Indonesia di tahun 1995. George Nyek Nyobe, Imral Usman. Maksudnya tadi kepada Tarik El Janabi. Iqbal Samad. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Suhita Pata tadi. Maksudnya memberikan umpan. Joko Sidik, Trias Budi Santoso, masih Trias Budi, Iswanto, masih Iswanto kita lihat mencoba dia melewati tekanan dari para pemain Persib Bandung. Inilah dia Iswanto, kapten kesebelasan Eka Ramdhani, Fafa Arianto, kembalikan kepada Maman Abdurrahman.
Di beberapa pertandingan terakhir kembali diplot sebagai seorang center back setelah sempat bermain sebagai back sayap kiri. Renzo Cabañas. Gilang Angga Kusuma kali ini yang menguasai bola. Kembali umpan yang sangat baik. Lorenzo Cabañas. Ya, Terlalu tinggi umpannya kepada El Loco Gonzalez. sebuah setup serangan yang cukup menarik. Kita melihat bagaimana Fafa kembali menuju posnya. Sedikit depan kita melihat bagaimana anak Bandung mengawali babak kedua ini. Tariq Al-Janabi mendapatkan pengawalan dari Swita Patah. Iqbal Samad kali ini. Kembali Tariq Al-Janabi. Masih Tariq Al-Janabi. Pelanggaran. Kita lihat Tariq Al-Janabi. Tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh AW1 tadi. Yaitu Iketut Sumerta. Tema bersadat. Ya, kembali kita lihat bagaimana kondisi dari anak-anak Bandung yang melepas bola yang sangat tidak terukur. Kita lihat hilang dari kebiasaan mereka biasa mainkan bola pendek dari kaki ke kaki menggunakan lini tengah hingga akhirnya bola ke depan. Namun kita lihat apakah ini indikasi bahwa mereka sudah mulai sedikit hilang kepercayaan diri. Kembali Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma kali ini. Umpan Gilang Angga Kusuma dan sebuah sundulan Hilton Moreira. Masih bisa diamankan, sebuah clearance langsung dilakukan tadi. Tekanan dari anak-anak Persib Bandung. Iswanto langsung saja membuang bola. Kembali tekanan Hilton Moreira. Wilfredo Genes. Joko Sidik tadi. James Debah yang dituju. Ya, Rafa Bastos bersiap-siap di pinggir lapangan. Saya pikir Hilton ditarik keluar. Boleh jadi seperti itu. Kita bisa menantikan siapa yang akan ditarik keluar untuk menyuntikkan Rafael Bastos yang sudah mengkontribusikan 8 gol, saya pikir, untuk Persib Bandung. Gilang Angga praktis tidak pernah tergeser perannya di Persib Bandung dalam 2 musim terakhirnya. Miladia para Boboto. Semua kalangan, kecil, tua, muda, pria dan wanita hadir di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Ya, pastinya lengkaplah kegembiraan tadi yang kita lihat apabila Persib mampu memberikan kemenangan 3 poin tentunya untuk Boboto. Clearance tadi dari Wilfredo Genes berusaha dikejar oleh James Debah, tapi sudah berada dalam posisi offside. James Debah, striker asal Liberia. Kembali lagi kali ini Titus Bonai. Trias Budi. Bola kepada Tariq Al-Janabi. Masih ada Tariq Al-Janabi. Maksudnya tadi berikan bola kepada Imral Usman, terlalu deras. Tapi paling tidak penampilan anak-anak PKT Bontang di babak kedua ini sedikit lebih berkembang, lebih membaik dikomparasikan dengan penampilan mereka sepanjang babak pertama. Dan hal yang sedikit kontradiktif dialami oleh skuad Persib Bandung ketika mereka sepertinya mulai disodorkan untuk sebuah persoalan, kelelahan. Kita melihat peragaan one to touch yang cepat, yang penuh percaya diri,
dengan pressing yang juga ketat di babak pertama, tidak lagi keluar di babak kedua ini. Bastos yang sejak kehadiran El Loco jarang mendapat tempat sebagai starter. Sebuah diskusi bersama Jaya. Kita nantikan siapa yang digantiin oleh Bastos. Tapi saya menduga Hilton Moreira. Imral Usman kali ini berebut bola dengan Siswanto. Masih Imral Usman, cukup baik Imral Usman kali ini melewati 3 pemain dari Persib Bandung. Kali ini bola dikuasai oleh Tariq El-Janabi. Masih Tariq El-Janabi. Jumadi Abdi. Siswanto yang dituju. Terlalu keras umpan dari Jumadi Abdi tadi. Bagus maksudnya, tidak bagus akurasinya. Iya, saya setuju. Kita lihat bagaimana di sini anak-anak dari PKT sudah mulai berani memainkan bola, dan kita lihat tidak bertahan di setengah lapangan saja. Mereka sudah mulai juga berani mengambil peranan karena memang mereka juga melihat kondisi memang stamina mungkin yang dari kubu Persib yang telah memainkan 4 pertandingan. Itu memang yang diincar oleh Fahri, memaksimalkan kelelahan yang dialami oleh skuad Persib Bandung. Iqbal Samad mengawal ketat Hilton Moreira. Ya, kita lihat Rafa Bastos. Ya, Rafa Bastos yang akan menggantikan seorang Suwita Patah. Ya. Suatu pergantian yang tampaknya akan mencoba menambah daya gempur dari Maung Bandung. Terbuka kemungkinan Hilton yang diplot sebagai gelandang dengan menduetkan Bastos bersama El Loco. Titus Bonai kali ini. Ada Gilang Angga Kusuma, Lorenzo Cabanyas, Rafa Bastos. Siswanto kali ini peluang El Loco Gonzalez. Sebuah sundulan dan sebuah sundulan dari Rafa Bastos. Sentuhan pertama dari Rafa Bastos nyaris menghasilkan sebuah gol. Iya, kita lihat bola tadi deflected dan mengarah kepada Bastos yang berdiri langsung melakukan heading, dan untung saja refleks dari seorang Sandi masih bisa mengamankan bola tadi sehingga hilanglah peluang. Kembali peluang. Kembali Sandi berjibaku untuk menggagalkan tekanan-tekanan dari para pemain Persib Bandung. Iladio Rafa Bastos pencetak 8 gol bagi Persib Bandung dan 1 gol diantaranya melalui titik penalti. Kembali mencoba melakukan kembali sundulan dan membentur mistar gawang. Belum beruntung. Tapi paling tidak kehadiran Bastos memberikan satu keuntungan berikut buat Persib Bandung. Nafas mereka sedikit jauh lebih agresif dengan menarik keluar Suwita Patah. Tapi mereka juga mesti ekstra hati-hati karena mereka tidak memiliki gelandang jangkar yang bisa menyeimbangkan format bermain mereka. Kita tahu PKT sekarang sudah mulai membagus tingkat kepercayaan diri mereka. Dalam pertemuan pertama, kedua tim ini bermain di mana PKT Bontang takluk 1-2 dari Persib Bandung dalam pertandingan berlangsung di Stadion Mula Warman. Ya. Inilah dia bagaimana saatnya bagi PKT Bontang untuk mencoba membalas kekalahannya, atau paling tidak mencoba untuk mencuri 1 angka dari Persib Bandung di kandang di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Hilton Moreira, umpan Hilton Moreira, Rafa Bastos yang dituju. Ya, Josiah Seton masuk menggantikan James Debah. Inilah dia Josiah Seton. 2 gol telah ia cetak menggantikan James Debah yang telah mencetak 3 gol bagi PKT Bontang. Ya, kita lihat bagaimana penampilan dari Debah tadi di babak pertama, juga di babak kedua ini belum begitu maksimal memang. Tentunya satu keputusan dari seorang Fahri kembali menarik dirinya dengan menyuntikkan Josiah Seton yang juga merupakan striker yang sangat berbahaya untuk mendampingi Titus Bonai tadi depan. Lemparan ke dalam kali ini bagi PKT Bontang. Jumadi Abdi. Terlihat memang para pemain dari PKT Bontang berani keluar melakukan penyerangan. Ya, lebih percaya diri.
Hilton Moreira kali ini. Serangan balik dari Persib Bandung. Cukup baik Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira menguasai bola. Dorong saja dia kepada Eka Ramdhani. Dorong kembali masih kepada Christian El Loco Gonzalez. Masih sedikit kesulitan para pemain dari Persib Bandung bisa menembus pertahanan Iqbal Samad, Joko Sidik ataupun juga Wilfredo Genes dan penjaga gawang M. Sandi tentunya. Rafa Bastos. Masih Rafa Bastos, kita lihat menguasai bola. Rafa Bastos kali ini. El Loco Gonzalez, Rafa Bastos sendiri. Kita tidak bisa melihat dengan jelas, dengan pasti apa yang membuat wasit oleh Hadi memberikan sebuah servis buat skuad Persib. Tidak ada dorongan dari Jumadi Abdi untuk pergerakan dari Bastos tadi. Lorenzo Cabañas dan juga Hilton Moreira bersiap-siap kali ini. Joko Sidik, Trias Budi, Josiah Seton, Wilfredo Genes, Titus Bonai, Jumadi Abdi, Tarik Al-Janabi dan Imral Usman semua yang menjadi pagar. Sebuah tendangan kali ini masih berada di atas mistar dari M. Sandi yang dipaskan oleh Hilton Moreira. Ya, akurasi sangat baik dari Hilton Moreira. Namun tendangannya belum bisa merubah keadaan. Kita lihat walaupun bola mengarah ke gawang, namun kita lihat arah yang tepat sebenarnya ada di tangan daripada kiper M. Sandi. Kembali tidak hilanglah peluang dari Persib Bandung. Yegiobe, Trias Budi Santoso, Iswanto tadi. Kita lihat bagaimana Rafa Bastos. Lalu ada Iqbal Samad, pemain pinjaman dari PSM Makassar. Wilfredo Genes, Josiah Seton yang dituju. Siswanto, Eka Ramdhani yang tampaknya berperan sebagai seorang gelandang jangkar. Hilton Moreira. Ya, kita lihat bagaimana begitu emosionalnya seorang Nova memberikan umpan yang sangat baik sebenarnya. Namun sayang kembali tidak bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan. Memang kita lihat gerak lari dari Hilton tadi memang sudah mendahului bola sehingga juga ya Nova memberikan umpan di belakang dari Hilton tadi. Kita melihat di sini bagaimana sebenarnya apabila Persib berani memainkan bola mendatar cepat, ini justru sangat membahayakan kubu dari PKT. Inilah yang hilang beberapa menit yang kita lihat saat ini. Kembali sepak pojok kali ini masih bisa diamankan. Peluang demi peluang dari Persib Bandung. Hilton Moreira. Kita tidak melihat lagi bagaimana gerakan dari Siswanto di babak kedua ini. Seperti di babak pertama dia berani melakukan overlapping. Dia mampu melewati 2 bahkan 3 pemain. Namun kita lihat fokus yang sudah sedikit lebih memperhatikan juga pertahanan. Karena kita tahu bahwa di sektor di mana dia bermain, di situ ada Imral Usman tadi memberikan umpan yang sangat bagus terhadap Titus Bonai. Inilah kelihatan yang membuat gerakan daripada Siswanto sedikit 50-50. Dia harus melakukan pertahanan juga untuk menjaga gerak daripada Imral. Dan dia juga harus melakukan penyerangan untuk memberikan umpan-umpan terukur kepada kedua striker dari Persib Bandung. Eka Ramdhani kali ini. Rafa Bastos. Ada Siswanto yang berusaha mengejar bola. Masih dapat dikuasai Siswanto. Meninggalkan lapangan permainan sepak pojok kali ini bagi
Persib Bandung, Imral Usman memberi assist bagi Titus Bonai. Loco Gonzalez, Rafa Bastos dan juga Hilton Borera berada dalam kotak penalti lawan. Sudah dilakukan kali ini. Masih dapat diamankan tadi oleh Wilfredo Genes. Maman Abdurrahman. Menarik mencermati perlawanan yang tanpa kenal lelah dari anak-anak PKT Bontang. Kita melihat Persib pun juga sedikit mengalami penurunan performa bermain. Titus Bonai. Masih Titus Bonai kali ini. Lebih dekat kepada Tema Mursadat daripada Josiah Seton yang ditujunya. Wilfredo Genes. Lemparan ke dalam kali ini. Memang semenjak masuknya Fahri Husaini di kubu PKT Bontang, ada sejumlah nama muda yang dimasukkan dan juga diselipkan seperti Titus Bonai. Dan kali ini adalah bagaimana peluang dari Rafa Bastos. Pelanggaran tampaknya dari wasit atau dia dari kiper M. Sandi. Ya, kita melihat memang satu gerakan yang juga sedikit berbahaya dari Sandi. Tadi kita lihat dia keluar untuk menyelamatkan bola, namun ayunan kakinya yang sangat tinggi. Dan inilah keputusan oleh Hadi memberikan pelanggaran dan juga kartu kuning untuk kepada Sandi. Ya, kartu kuning yang keempat yang beredar dalam partai ini sementara sejauh ini. Tapi saya juga mencermati bagaimana keputusan Sandi untuk dengan cepat meninggalkan sarangnya juga adalah sebuah keputusan yang bagus. Kalau tidak, boleh jadi Hilton bisa memetik gol kedua. Atau Bastos tadi kita lihat. Ya, bersiap-siap inilah pergantian ketiga bagi PKT Bontang. Joko Sidik, pemain muda yang juga diselipkan oleh pelatih Fahri Husaini di putaran kedua ini, digantikan oleh Ardiansyah. Kembali pagar dari PKT Bontang. Sementara ini ada Eka Ramdhani dan juga Lorenzo Cabanyas. Ini adalah bola-bola dari Lorenzo Cabanyas yang terkenal dengan tendangan kaki kiri melengkungnya. Hilton Morera terus dia memberikan debat kepada wasit oleh Hadi. Lorenzo Cabanyas kali ini kembali membentur pagar. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, sepak pojok. Sepak pojok dari sisi yang berbeda kali ini. Inilah ada Benz, masih ada Erlangga Sucipto, masih ada Atep, Waluyo dan juga Zainal Abu Arif. Sepak pojok kali ini dan sebuah sundulan dari El Loco Gonzalez. Masih berada di atas mistar dari M. Sandi. Belum mendapatkan bola-bola matang kali ini Christian El Loco Gonzalez dalam partai ini. Iya, walaupun juga dia mendapatkan bola yang juga terukur, namun memang begitu ketatnya penjagaan dan gangguan dari anak PKT. Inilah yang sangat menyulitkan seorang El Loco untuk mencetak gol. Dan kembali disiplin yang sangat tinggi dari anak-anak PKT kembali menyulitkan dia untuk mencetak gol. Ya, saya sepakat dengan VV. Tingkat disiplin yang ketat, yang bagus dari skuad PKT Bontang di bawah komando Wilfredo Genes. Sedikit menyulitkan buat pergerakan dari El Loco Gonzalez. Bahkan juga Hilton yang dikenal sebagai aktor di areal penalti. Lorenzo Cabanyas. Blocking dari Wilfredo Genes terhadap
Loco Gonzalez. Reaksi wajah dari Loco Gonzalez. Ya, seharusnya apabila Persib mengalami deadlock dari seorang Loco Gonzalez, seharusnya juga ada inisiatif dari lini kedua. Kita tahu situ ada Cabanas, ada juga Hilton, ada juga pemain yang lain. Mungkin mereka harus berani untuk keluar untuk mencari peluang mencetak gol tentunya. Ya, bahkan juga diperlukan sedikit keberanian dari Jaya karena di bench ada 3 tombak lagi yang tersisa di situ. Offside kita lihat. Ya, Sudah berada dalam posisi offside. saya pikir oleh Hadi terlambat meniup peluit. Kalau kita tahu bahwa asisten wasit 2 Suaid Sulaimi lebih dulu mengibaskan bendera offside. Tendangan bebas Wilfredo Genes kepada Imral Usman. Berusaha berikan bola kepada Tariq El Janabi. Buang saja oleh George Nyeknyobe. Cukup banyak perubahan dilakukan sejak kehadiran seorang Fahri dalam skuad PKT Bontang. Salah satu adalah lebih banyak mengoperasikan Imral Usman di sektor sayap. Tadi adalah seorang tombak murni. Muhammad Abdurrahman. Ya, entah apa yang dilakukan oleh Maman dari kita, bagaimana kepanikan yang seharusnya tidak dilakukan ya. Kita lihat tadi sebenarnya bola bisa dikuasai dan mengarahkan bola ke depan, bukan justru malah membuang lagi. Dengan maksud yang terlihat bahwa dia akan kembali, kita lihat. Lari Muhammad Abdurrahman. Sangat mungkin kelelahan bisa merusak konsentrasi bermain dan juga fokus bermain tentu saja. Ya, tentunya kembali kepada keberanian setiap pelatih untuk merotasi pemainnya. Betul. Karena kita tahu juga memang apabila pemain mengalami suatu tingkat kecapean yang sangat tinggi ya peluang, tentunya juga akan lebih mengakibatkan kefatalan terhadap pemain itu sendiri apabila dia akhirnya mengalami cedera yang mungkin sangat berbahaya tentunya. Betul. Serangan dari Persib Bandung. M. Sandi. Ya, inilah dia salah satu cara untuk memperlambat tempo permainan. Ya. Sebuah gerakan-gerakan kecil yang boleh jadi juga bisa memicu emosi. Fafa Arianto. Cukup berani tadi George Nyeknyobe melakukan back pass. Rafa Bastos. Eka Ramdhani. Imral Usman kali ini akan melakukan lemparan ke dalam. Josiah Seton. Titus Bonai. Offside. Oh. Iswanto kali ini menguasai bola bagi PKT Bontang. Bentur Maman Abdurrahman tadi. Siswanto. Hilton Morera yang dituju. Ada Iqbal Samad. Ya, kembali long pass Ya. yang dimainkan anak-anak Persib yang tidak begitu efisien. Ada kesan pemaksaan di Ya. situ. Ada kesan kekurang sabaran di situ. Masih ada 20 menit di depan. Kita melihat tidak ada ciri tim sekelas Persib yang sangat berani, sangat percaya diri, dan sangat skematis seperti apa yang mereka pertunjukkan di sepanjang atau paling tidak dalam 30 menit babak pertama. Sekarang semuanya seperti hilang. Saya pikir jadwal yang padat, kelelahan, dan juga tekanan dari internal mereka sendiri, bertarung melawan diri sendiri, plus tentu juga ada tuntutan secara implisit dari Boboto untuk bisa kembali mencatatkan kemenangan, membuat mereka seperti kehilangan touch, membuat mereka seperti kehilangan bentuk, dan ini dia peluang
Ada Mentah Wilfredo lagi. Genes. Lebar ke dalam kali ini. Lade Wilfredo Genes. Benar-benar menjadi tembok terakhir bagi PKT Bontang. Josiah Seton. Ya. Tidak ada pilihan. Ya, Bertarung sendirian di depan. Dikepung 3 nama di belakang. Josiah Seton. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan kali ini kepada Maman Abdurrahman. cukup keras tadi Maman melakukan tackling terhadap Titus Bonai. Kita melihat Maman mulai sedikit ada tingkat emosi yang begitu tinggi ya di depan wasit, sangat keras. Bahkan Maman juga akhirnya sekarang harus lebih berhati-hati dengan kartu yang didapatnya. Karena kartu kuning kedua adalah kartu merah bagi dirinya. Tariq El-Janabi. Kosong kali ini, kita lihat bagaimana lapangan tengah dari Persib Bandung dan sebuah tendangan dari Josiah Seton. Sebuah keputusan yang bagus, yang pas dengan timing yang juga begitu tepat yang dilepaskan oleh Josiah Seton. Ini dia, tendangan keras dan ditepis tipis oleh Tema Mursadat untuk kemudian berbuah sebuah sepak pojok. Nyaris tadi. Ya, Atep masuk menggantikan Eka Ramdhani. Dua sahabat yang berganti peran. Ya, apa yang terjadi kita tidak tahu. Apa pergantian ini, menurut saya apa yang dilakukan oleh Eka sebenarnya dia cukup baik untuk menjadi mediasi antara depan dan belakang. Saya melihat di sini justru malah semakin sulit karena memang tidak ada satupun tipe pemain bertahan yang dimiliki di kubu Persib saat ini. Ya. Dan ini boleh jadi adalah buah dari atau cermin dari kebingungan seorang Jaya dalam menyusun formasi, dalam merotasi pemain. Kita melihat Reaksi sedikit dari Abu Zainal Arif. gurat kekecewaan dari Zainal Arif yang belakang memang jarang mendapat tempat sebagai starter. Dan kita lihat Maman mulai terpincang-pincang. Serangan kembali kali ini. Hilton Moreira. Sebuah lob dari Hilton Moreira dan sebuah gol. Hilton Moreira akhirnya berhasil merubah kedudukan menjadi 2-1. Persib Bandung unggul atas PKT Bontang. Ya, kita lihat di sini kesalahan dari M Sandi keluar dari gawangnya untuk menghalau bola. Sangat-sangat disayangkan karena kita lihat Hilton dengan kepintaran melakukan lob bola, dan di sini kita ada dua pemain yang mengejar. Dan untuk apa Sandi keluar begitu jauh? Sebenarnya tidak begitu berbahaya kalau dia tetap ada di gawangnya. Ya, ini adalah kecerdasan dari seorang Hilton Moreira melihat ada space yang begitu lebar dan juga cermin dari kurangnya jam terbang M Sandi, atau juga boleh jadi cermin dari kurangnya komunikasi antara Sandi dengan Iqbal bahkan juga Wilfredo Genes. Kita lihat bagaimana gawang begitu kosong dan Hilton dengan satu sontekan melob bola. Sebuah gol yang tidak lahir lewat sebuah setup, tapi paling tidak Hilton cukup cerdas dalam memaksimalkan peluang ini.
Imral Usman. Tariq Al-Janabi kali ini. Umar cukup baik Tariq Al-Janabi. Berhasil digapai oleh Jose Seton. Ya, sepak pojok kali ini. Ya. Ya, kita lihat di sini dengan skor 2-1 yang sekarang dimiliki oleh kubu Persib. Seharusnya juga mereka kembali harus bisa mempertahankan keadaan ini dengan lebih disiplin dalam pertahanan dan tidak melakukan hal ceroboh seperti yang dilakukan di pertandingan-pertandingan lain tentunya. Situasi yang hampir sama terjadi di pertandingan ini dengan apa yang terjadi ketika menghadapi Persiba Balikpapan. Imral Usman lemparan ke dalam kali ini bagi PKT Bontang. Wow, ternyata lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Siswanto. Pelanggaran. Kita lihat bagaimana adu argumen Siswanto dengan Imral Usman. Ya, dua pemain memang sejak menit pertama sudah terlibat duel. Cukup menarik memang kita dengan keberadaan Siswanto dan juga di situ ada Imral. Pemain yang begitu maksimal mengeluarkan tenaganya. Karena tidak untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk timnya tentunya. Ya. Eloko berpikir untuk sebuah gol dalam aksi ketiganya bersama skuad Persib. Seperti yang tadi kita katakan bahwa satu keberuntungan lah. Walaupun dengan keberadaan Eloko dia tidak bisa bermain begitu maksimal karena dimatikan oleh setiap lawan-lawannya. Dan inilah keuntungannya bahwa pemain lain bisa mempunyai peluang keluar dari tekanan yang dimiliki dari seorang Eloko, menghilangkan konsentrasi itu dan akhirnya bisa mencetak gol tentunya. Ya. Saya pikir juga apapun yang terjadi terhadap Eloko bukan berarti Eloko bermain jelek di pertandingan ini. Tapi paling tidak kita tahu bahwa dalam 3 penampilan terdahulu Eloko selalu ada gol dari pemain bernama Christian Alaves Gonzalez ini. 1 gol dari Persipura. Gol pertamanya untuk Persib. Ya tentu juga assist yang terbaik tadi saya bilang. Betul. Apabila dia tidak memberikan assist tadi, tidak mungkin juga kabarnya saya melakukan gol. Swanto. Sepak pojok kali ini bagi Persib Bandung. Yang tampak masih memiliki hasrat untuk menambah jumlah golnya. Renzo Cabañas, Fafa Arianto, Rafa Bastos, dan juga Eloko Gonzalez. Kalian para Boboto kembali bergembira dengan gol dari Hilton Moreira. Coach Jaya Hartono. Terjadi perebutan bola. Titus Bonai. Ya, pelanggaran terjadi. Ya, kita lihat bagaimana perebutan bola. Ya, diprotes wasit oleh Hadi, oleh sejumlah pemain dari PKT Bontang. Ya, kita melihat memang satu protes yang dilancarkan. Oh, bahaya. Jose Seton kali ini. Peluang. Kita lihat tadi protes yang dilakukan pada saat wasit belum meniupkan fluidnya. Di situ sudah ada tarikan bola dengan tangan yang digunakan oleh Hilton. Inilah yang diharapkan dari anak-anak PKT untuk memberikan wasit memberikan kartu terhadap Hilton. Ya, kita melihat memang suka atau tidak kepemimpinan wasit oleh Hadi tidak begitu maksimal pada malam hari ini. Sebelum drama ketika Hilton Moreira memegang bola, wasit belum meniup fluid sama sekali. Hilton Moreira kali ini. Wilfredo Genes.
Ball clearance dari Wilfredo Genes. Kembali kali ini bola menuju ke dalam kotak penalti. Hasil diamankan oleh Iswanto. Jumadi Abdi. Josiah Seton yang dituju tadi. Rafa Bastos. Masih Rafa Bastos. Ada Ardiansyah tadi. Ya, clean saya pikir. Tariq Al-Janabi kepada Iswanto. Josiah Seton. Muhammad Abdurrahman memegang ban kapten. Ya, pelanggaran terjadi. Terhadap Ardiansyah. Hadiah Hilton Moreira. Ya, sebuah guntingan. Saya pikir ini pantas disodori kartu kuning. Ya, mungkin oleh Hadi tidak memberikan peringatan apa-apa buat Hilton Moreira. Wilfredo Genes kita lihat. Dan juga ada Tariq Al-Janabi. Tariq Al-Janabi kali ini. Dan peluang tentunya bagi Titus Bonai. Josiah Seton. Hampir saja drama terjadi. Rendra, kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki, tendangan yang sangat keras. Dan kita lihat di sini tema tidak begitu lengket dan satu sepakan dari Seton. Dan kembali Titus Bonai melakukan tendangan. Dan inilah di sini letak daripada offside yang terjadi. Ya. Karena kita lihat posisi tadi daripada Seton sudah berada di daerah offside. Hujan yang belum juga berhenti mengguyur memang membuat laju bola lebih cepat dan licin tentu saja. Sehingga membuat tangkapan dari tema tidak begitu maksimal. Saya pikir Jaya zikir. Dan juga tentunya adalah Dak Dik Duk. Menunggu 5 menit terakhir jalanan pertandingan di malam hari ini. Tema Mursadat. Lepas sebuah penyelamatan tadi dari Josiah Seton. Gilang Angga Kusuma. Tariq Al-Janabi. Menit yang mendebarkan buat siapapun yang berada di balik layar Persib Bandung. Iswanto berikan pengawalan kepada Hilton Moreira. Iqbal Samad. Fafa Arianto. Atep tadi duel dengan Tariq Al-Janabi. Seru dan juga dramatis tentunya nih di sisa waktu kurang dari 4 menit. Ya, tidak banyak beda dengan ketika Persib Bandung menggulingkan Persiba 2-1. Maman Abdurrahman. Dan kalau saja skor ini bertahan sampai akhir pertandingan, ini adalah kemenangan yang berat, kemenangan yang penuh catatan buat seorang Jaya. Kemenangan yang mereka dapatkan dengan susah payah. Jumadi Abdi yang dituju maksudnya. Ada Siswanto. Masih Siswanto. Siswanto kita lihat. Gagal dia tadi memberikan umpan kepada El Loco Gonzalez.
Imral Usman tadi. Masih Imral Usman. Imral Usman duel tadi. Atep. Habisan tenaga tampaknya Imral Usman. Cukup bagus penampilan Imral. Offside Titus Bonai. Tenang bebas dilakukan oleh Tema Mursadat. Rafa Bastos kali ini berikan bola kepada Eloko Gonzalez. Ardiansyah. Kurang dari 60 detik waktu bagi PKT Bontang untuk mencuri gol kembali. Ya, pelanggaran terjadi. Muhammad Abdurrahman. Ya, kita lihat dan pengen lambat apa yang terjadi. Kapten kesebelasan Imral Usman. Coach Fahri Husaini, salah satu gelandang terbaik yang pernah lahir di bumi Indonesia. Pernah mengantarkan Indonesia merebut medali perak dalam SEA Games di tahun 1997 Jakarta. Helton Moreira, kita sudah masuki tambahan waktu, 2 menit tambahan waktu, dan kali ini masih ada kesempatan bagi kedua tim untuk merubah skor. Tariq Al-Janabi, Titus Bonai, sudah kepada Jumadi Abdi tadi. Iqbal Samad tadi. Coba berikan umpan ke tengah kotak penalti. Para boboto. Tidak ada hentinya mereka bernyanyi dan juga menari. Sewajarnya mereka melakukan itu. Sebuah kemenangan berat yang mereka dapatkan dari partai yang juga berat. Gilang Angga Kusuma kali ini. Helton Moreira, Wilfredo Genes. Tariq Al-Janabi. Serangan terakhir tampaknya bagi PKT Bontang. Ya. Masih Tariq Al-Janabi, kita lihat Tariq Al-Janabi. Jumadi Abdi. Ya, akhirnya wasit oleh Hadi. Dan kita lihat bagaimana sujud syukur dari seorang pelatih Jaya Hartono mengantarkan timnya unggul 2-1 atas PKT Bontang dalam duel yang begitu dramatis. Lorenzo Cabanyas dan juga Helton Moreira dan juga Titus Bonai adalah pencetak gol di pertandingan malam hari ini. Dan inilah